Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yama Channel 85, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya, yaitu perpanjangan STNK 5 tahunan dan juga ganti plat, di mana pada akhir bulan Mei 2001 kemarin saya perpanjang STNK 5 tahunan dan juga ganti plat. Adapun persyaratannya, yang pertama yaitu KTP asli dan juga fotokopi KTP 1 lembar. Yaitu KTP asli ini KTP yang namanya tercantum di dalam surat STNK. Seperti saya ini, karena atas nama orang lain, walaupun motor sendiri tapi atas nama orang lain, maka saya pinjam KTP-nya yang atas nama di STNK itu, dan juga saya fotokopi 1 lembar. Terus yang kedua, STNK asli dan juga fotokopi STNK 1 lembar. Yang ketiga, BPKB asli dan fotokopi BPKB 1 lembar. Yang keempat, ini pengurusannya seperti saya ini yang bukan atas nama sendiri, jadi pakai surat kuasa. Pokoknya intinya yang bukan atas nama sendiri, baik atas nama perusahaan atau atas nama keluarga atau orang lain, jadi harus pakai surat kuasa, yang mana bermaterai 10.000 dan juga ditandatangani yang atas nama, dan juga fotokopi 1 lembar. Jangan lupa ditandatangani, karena hal sepele kadang membuat kita bolak-balik ke Samsat. Kalau tempat kita dekat ya lumayan, tapi kalau jauh maka kita akan makan waktu dan juga makan tenaga, makan biaya, karena hal sepele. Yang kelima yaitu fotokopi orang yang diberi kuasa 1 lembar. Di sini yaitu fotokopi saya yang saya cantumkan karena saya yang ngurusi. Terus yang keenam, jangan lupa motor atau mobil yang mau diperpanjang harus dibawa, karena mau dicek fisik atau digesek. Ini semua persyaratannya, jangan sampai ada yang ketinggalan, daripada kita ribet bolak-balik ke Samsat, dan juga sekadung antri lama ternyata ada hal yang kurang, ada persyaratannya kurang, akhirnya kita balik lagi, makan waktu, makan tenaga, makan biaya. Terus lebih jelasnya lagi, ini saya terangkan di sini, ada KTP asli yang atas nama dan juga fotokopi KTP 1 lembar, dan juga fotokopi saya yang diberi kuasa yang ngurusi ke Samsat. Sini juga STNK asli dan juga fotokopinya 1 lembar. Terus yang ketiga, BPKB asli dan juga fotokopiannya 1 lembar, dan juga surat kuasa bermaterai 10.000 dan tanda tangan yang atas nama dan juga fotokopiannya 1 lembar. Kemudian masukkan ke dalam map ini semua data-datanya biar rapi, terus kemudian kita berangkat. Dan buat teman-teman yang tidak mau ribet di Samsat, saya anjurkan dari rumah dipersiapkan semua data-datanya dan juga di fotokopi, daripada ribet fotokopi di Samsat nanti bingung sendiri dan juga makan waktu di sana. Jadi kalau sudah lengkap dari rumah, kita tinggal langsung ngantri di tempat pendaftaran cek fisik. Ini tinggal belok kiri saja, sudah sampai di depan tempat cek fisik, dan juga bisa langsung masuk di parkiran, tinggal belok kanan. Masih sepi karena saya datangnya jam setengah 8, jadi petugasnya belum pada standby di tempatnya, karena masuknya jam 8. Tapi orang-orang sudah pada antri, ini sudah pada antri. Barusan saya tinggal parkir karena masih sepi, saya masih santai dulu. Ternyata sudah banyak yang antri walaupun masih belum buka, walaupun masih petugasnya belum ada di tempat. Jadi pertama langsung antri di tempat pendaftaran
Ini tempat pendaftaran formulir cek fisik etapan pertama. Ini sudah buka, tugasnya sudah ada di tempat, ada di posisi masing-masing. Dan ini ada yang sudah mau mulai cek fisik, yang sudah selesai antri menerima formulir cek fisik barusan. Kita langsung ke sini untuk cek fisik. Dan yang masih belum, kita masih ngantri dengan sabar, karena memang pada hari ini yang ngurus ke Samsat ini lumayan banyak. Ini dia antriannya, panjang banget sampai ke belakang, jadi memang harus sabar. Dan saya ulangi lagi, untuk tahapan pertama yaitu pendaftaran formulir cek fisik, yaitu tempatnya di sini. Kita serahkan data tadi yang di map, kemudian kita diberikan map yang baru sama polisinya, yang map dari polisi. Di sini kita ke parkiran, ambil motornya untuk dibawa ke tukang cek fisiknya. Untuk tahap kedua yaitu cek fisik. Ini bagian petugas cek fisiknya sudah mulai mengerjakan untuk menggesek nomor mesin. Jadi benar-benar jelas nomor rangka mesinnya. Kemudian kita buka jok motor untuk gesek lagi nomor rangka. Dan setelah dari sini, setelah habis cek fisik, kita taruh dulu motor kita di tempat parkiran lagi, kemudian kita isi sini formulir kita yang perlu diisi sesuai STNK. Situ juga ada contohnya, tinggal diisi. Tapi ada juga yang nggak diisi, katanya nggak apa-apa, yang penting ada stempelnya dari petugas cek fisiknya, stempel dan tanda tangannya. Kemudian tahap ketiga yaitu ke loket layanan ERI, yaitu elektronik registrasi dan identifikasi. Kita serahkan data-data kita semua yang di map. Kemudian kita nunggu antrian, kita duduk di tempat antrian, nunggu panggilan dari loket sebelahnya, yang mana loket di sini ada 3 loket. Jadi nanti untuk loket yang paling kanan di sini untuk penyerahan data-data kita tadi. Kemudian kita tunggu di tempat antrian untuk nunggu panggilan di loket sebelahnya untuk mengambil data-data kita, terus kita diarahkan ke tempat formulir. Dan untuk jadwal bukanya hari Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai jam 11. Terus hari Jumat yaitu jam 8 sampai jam 10, waktunya lebih pendek. Terus hari Sabtu yaitu jam 8 sampai jam 11. Jadi daripada bolak-balik, ini jadwalnya kita harus tahu dulu jadwalnya. Kita ke sana, takutnya baru nyampe sana dikira hari Jumat itu sampai jam 11 juga, akhirnya datangnya jam 11 atau jam setengah 11.
ternyata sampai sana tutup. Akhirnya balik lagi kan. Untuk itu kita harus tahu dulu untuk jadwal buka sama tutupnya. Di sini kita lama nunggunya. Kalau pas waktunya ramai, kita lumayan lama nunggunya. Apalagi yang pakai surat kuasa, di sini panggilannya itu terakhir-terakhir sendiri. Jadi walaupun datang pagi, datang siang tidak ngaruh di sini. Soalnya bagi yang pakai surat kuasa, soalnya yang pakai surat kuasa itu dipanggil terakhir-terakhir setelah yang pakai atas nama sendiri sudah selesai semua, baru yang pakai surat kuasa yang dipanggil. Setelah dari layanan RE, kita ke tahap keempat, yaitu loket formulir. Kita jalan saja lurus, dan di sini tempatnya. Kita serahkan data-data kita, kemudian kita dapat formulir dari Pak Polisinya, kita ambil, kemudian kita jalan lagi ke sini, yaitu tempat pengisian formulir, mana sudah ada contoh-contohnya. Ini dia formulirnya yang dapat barusan, kita isi yang mana perlu diisi sesuai STNK. Untuk formulir, kemudian ini data saya, KTP, STNK asli, KTP asli, dan juga cek fisik tadi, BPKB asli, surat kuasa asli, dan juga fotokopiannya 1 lembar, terus fotokopi STNK 1 lembar, terus BPKB halaman pertama dan kedua 1 lembar. Oke, kita rapikan lagi. Selanjutnya kita lurus lagi, itu ke petugasnya di sini. Nanti dicek lagi di sini. Setelah dari tahap keempat, kita menuju ke tahap kelima, yaitu akan diarahkan oleh petugasnya nanti setelah kita masuk. Nah, kita masuk di sini. Setelah kita masuk di pintu masuk, sebelah kanan nanti ada petugasnya akan mengarahkan kita. Ini dia petugasnya yang akan mengarahkan kita, yang mana kita akan menuju ke tahap 5. Kita disuruh ke layanan perpanjangan STNK 5 tahun. Kita disuruh ke loket pelayanan perpanjangan STNK 5 tahunan. Dan di sini tempatnya kita antri. Itu ada tulisannya. Ini ada tulisannya layanan perpanjangan STNK 5 tahun. Dan ini petugasnya, kita serahkan data kita semua. Setelah kita menyerahkan data-data kita semua, maka BPKB sama petugasnya akan dikembalikan lagi kita di layanan perpanjangan STNK 5 tahun ini. Kita akan dapat BPKB yang dikembalikan sama petugasnya. Kemudian kita antri nunggu panggilan dari petugas kasir, yang mana di sini ada di loket 2 dan ada beberapa kasir di sini, yaitu kasir 1, kasir 2, ada kasir 3, kasir 4, kasir 5, dan juga 6. Dan kita tinggal menunggu panggilan sesuai yang diarahkan sama petugasnya nanti. Jadi benar-benar diperhatikan, takut sampai kelewatan.
Jadi kita antri sambil nunggu panggilan dari petugas kasirnya. Itu tempatnya loket 2, yang mana terdiri dari beberapa kasir. Dan di sini saya dipanggil di kasir 3. Sini tempatnya. Saya langsung menuju ke kasir 3 dan petugasnya langsung menunjukkan total yang harus saya bayar. Kemudian saya bayar sesuai yang ditunjukkan sama petugasnya. Setelah itu kita dapat tanda pelunasan. Nah, seperti ini. Jadi sekarang saya megang BPKB sama tanda pelunasan. Setelah dari kasir, kita jalan lagi ke kiri, yaitu loket paling kiri. Di pojok kiri itu ada layanan penyerahan STNK dan TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor. Jadi di sini kita antri lagi nunggu panggilan dari petugasnya, dan ingat jangan sampai kelewatan panggilannya. Atau sekali-kali kalau memang sudah lama nunggunya, kita tanyakan apakah sudah dipanggil atau belum, daripada kita nunggu sampai lama ternyata kita sudah dipanggil, akhirnya kita sia-sia nunggunya. Setelah kita dipanggil, kita langsung menuju ke petugas penyerahan STNK dan TNKB, yang mana kita nanti akan dapat plat nomor sama STNK. Kita tunjukkan BPKB kita, kemudian kita dapat plat nomor sama STNK dari petugasnya. Setelah kita dapat STNK dan plat nomor kita, maka kita cek dulu, cocokin sama BPKB-nya, plat nomornya, dan juga STNK-nya apakah sudah benar-benar sama datanya. Jadi kita harus cocokin dulu datanya apakah sudah benar-benar sama antara STNK, plat nomor, dan juga BPKB. Jangan kita langsung pulang, daripada kita menyesal nanti balik lagi. Jadi kita cocokin plat nomornya apakah sudah sama antara STNK sama BPKB. Di sini saya cocokkan antara STNK sama BPKB, yang mana di sini BPKB saya masih BPKB yang lama, belum ada perubahan. Halaman demi halaman saya buka, nggak ada perubahan, masih tetap BPKB yang lama. Plat nomornya juga masih plat nomor yang lama yang tertulis. Maka langkah selanjutnya kita menuju ke penulisan BPKB, dan di sini tempatnya untuk penulisan BPKB-nya. Kita tinggal serahkan BPKB kita ke petugasnya. Kita tunggu sebentar. Setelah dipanggil, kita tinggal ambil BPKB kita, yang mana BPKB kita sudah tertulis plat nomor yang baru. Ini dia, saya cocokin lagi. Nah, ini yang atas sendiri ada plat nomor yang lama, kemudian bawahnya plat nomor yang baru. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita sudah selesai, kita tinggal pulang. Kita keluar pintu keluar di sini. Kita langsung menuju ke parkiran untuk mengambil motor kita, karena kita sudah selesai
yang mana pada hari ini sangat melelahkan sekali karena antriannya cukup panjang, karena benar-benar ramai pada pengurusan hari ini. Baik kawan-kawan, terima kasih kami ucapkan, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan juga bagi teman-teman yang masih kurang paham tinggal cantumkan komentar di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.